Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin peserta webinar di pagi hari menjelang siang, saya ucapkan selamat datang, selamat berjumpa. Semoga apa yang kita dapatkan di hari ini, ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat untuk diri kita. Amin ya robbal alamin. Baiklah, saya di sini selaku host atau moderator akan mendampingi pemateri pada webinar pagi hari ini. Perkenalkan, nama saya DRS Agus Bairawan, dan di sebelah kiri saya pemateri atau narasumber satu, yaitu Bapak Wahyu Ramdhani. Beliau adalah pengajar di sekolah SMPN 1 Talun. Untuk menyingkat waktu, mari kita bersama-sama mendengarkan paparan dari Bapak pemateri tentang temanya tentang bullying dalam pandangan Islam, dampak dan solusinya. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada pemateri untuk memulai gagasan atau narasinya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala hadiyalah wa may yudhlilhu fala mudhiyalah. Terima kasih kepada Bapak moderator yang telah mengizinkan saya untuk memberikan materi tentang bullying dalam pandangan Islam, dampak dan solusinya. Hadirin yang saya hormati, di sini ada 3 istilah yang masuk kategori bullying dalam Islam. Yang pertama yaitu adalah istijah, artinya yaitu mengolok-olok. Yang kedua adalah sahar, yaitu merendahkan dan mengejek. Dan yang ketiga adalah talmid, artinya yaitu saling mencela. Hadirin yang saya hormati, bullying adalah tindakan menyakiti orang lain secara verbal, fisik maupun psikologis. Di dalam Islam, mengejek, mengolok-olok, memanggil dengan julukan yang tidak baik, bahkan hingga menyakiti fisik sangat dilarang dalam Islam. Hadirin yang saya hormati, di sini ada beberapa jenis bullying. Yang pertama yaitu bullying secara fisik. Yang kedua bullying secara verbal. Yang ketiga bullying secara sosial, dan yang terakhir bullying secara cyber atau dunia maya. Hadirin yang saya hormati, di dalam pandangan Islam tentang al-istijah, yang artinya dan bila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka mengatakan kami telah beriman. Dan bila mereka kembali kepada setan-setan mereka, mereka mengatakan sesungguhnya kami sependirian dengan kamu. Kami hanyalah berolok-olok. Quran surat Al-Baqarah ayat 14. Hadirin yang saya hormati, pandangan Islam tentang sahar di sini artinya yaitu mulailah Nuh membuat bahtera, dan setiap kali pemimpin kaumnya berjalan melewati Nuh, mereka mengejeknya. Berkatalah Nuh, jika kamu mengejek kami, maka sesungguhnya kami pun mengejekmu sebagaimana kamu sekalian mengejek kami. Quran surat Hud ayat 38. Hadirin yang saya hormati, bagaimana sih pandangan Islam tentang talmid? Disebutkan dalam surat Al-Hujurat ayat 11 ini, yang artinya hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan sekumpulan yang lain. Boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya.
Boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik, dan janganlah suka mencela dirimu sendiri, dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk sesudah iman, dan barang siapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Quran surat Al-Hujurat ayat 11. Hadirin yang saya hormati, hadis tentang larangan menyakiti. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, yang artinya seorang muslim adalah manakala orang-orang muslim lainnya selamat dari lisan dan tangannya. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Tegas sekali hadis di atas mengajak kita supaya menjaga ucapan. Jangan sampai kata-kata yang kita keluarkan dapat menyakiti orang lain. Hadirin yang saya hormati, di sini ada dampak juga bullying bagi korban. Dampaknya apa? Yang pertama yaitu trauma psikologi, di mana si korban itu selalu menyendiri, tidak bisa bergaul sama temannya. Terus yang kedua, menurunnya kepercayaan diri. Biasanya si korban itu tidak bisa beradaptasi kepada lingkungannya. Yang ketiga, prestasi belajar terganggu. Biasanya korban bullying ini prestasinya sangat menurun. Yang tadinya ranking 1 jadinya ranking 4 sampai ranking 10 seperti itu. Yang terakhir di sini depresi, bahkan bisa si korban ini bunuh diri. Dampak bullying dalam Islam. Hadirin yang saya hormati, dampak bullying dalam bagi pelaku yaitu biasanya dijauhi oleh teman-temannya, baik itu teman di sekolah maupun teman di lingkungannya. Yang kedua, di sini hati menjadi keras, hatinya seperti batu, tidak bisa menerima masukan dari orang lain. Yang ketiga, di sini sulit mendapatkan kepercayaan. Ketika ada orang bercerita, biasanya orang ini pelaku jarang sekali mendapatkan kepercayaan kepada temannya. Yang terakhir di sini terbiasa berperilaku buruk. Biasanya pelaku ini perilakunya kurang baik atau buruk. Hadirin yang saya hormati, solusi menurut Islam yang pertama yaitu menanamkan akhlak mulia, melatih gemar bersedekah agar tumbuh jiwa yang penuh rahmah, menghormati sesama, membiasakan sholat sunnah duha dan rawatib, membiasakan puasa sunnah di sekolah untuk mengendalikan hawa nafsunya. Hadirin yang saya hormati, bagaimana sih peran sekolah, keluarga, dan masyarakat dalam menghadapi bullying? Untuk yang sekolah, yang pertama yaitu menciptakan lingkungan yang aman, nyaman bagi siswanya itu sendiri. Yang kedua, keluarga. Untuk yang keluarga itu mendidik anak dengan penuh kasih sayang dan penuh perhatian. Dan yang terakhir, masyarakat. Masyarakat itu harus saling mengawasi dan menasihati kepada lingkungannya agar tidak terjadi bullying. Hadirin yang saya hormati, kesimpulan dari materi webinar hari ini adalah bullying dalam Islam itu dilarang. Yang pertama. Yang kedua, berdampak buruk bagi korban dan pelaku. Solusinya adalah kembali kepada akhlak Islami. Semoga kita semua terhindar dari perbuatan tercela ini. Demikian yang bisa saya sampaikan dalam acara webinar ini. Saya kembalikan kepada moderator. Barangkali ada sesi jawab, tanya jawab. Maka saya kembalikan kepada moderator. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, para hadirin peserta webinar di siang hari ini,
demikianlah tadi paparan tentang materi bullying dalam pandangan Islam, dampak dan solusinya. Untuk selanjutnya, biar kita lebih memperdalam daripada materi tentang bullying ini, nanti kita akan buka tanya jawab. Tetapi untuk sementara waktu kita akhiri dulu materi tentang bullying ini dengan dengan ucapan alhamdulillahirobbilalamin, dan saya tutup dengan billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik.